إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Alfiya bin Malik. Kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Di bait ke-174 yang Musannif Ibnu Malik rahimahullah mengatakan li anna laita lakinna la'alla ka anna aksuma likana min amal ka inna zaitan alimun bi anni kufun ka inna zaitan alimun bi anni kufun walakin nabnahu dzudikni. Kita i'rab. Di ana di sini kita tarkib sebagai dia jar majrur muta'alliq dengan yang dimahdzuf khobar muqaddam. Di ana khobar muqaddam, di ana jar majrur. Kemudian di situ ada ana, laita, lakinna, la'ala, ka'anna, semuanya ataf ke ana ya, ataf ke inna, dengan mentakdirkan ada huruf ataf. Huruf atafnya enggak ada. Jadi ya, seolah-olah ada ya, di ana, wa laita, wa lakinna, wa la'ala, wa ka'anna. Ini semua ataf ke anna. Atau inna ya, ini inna ya. Yang pertama inna dulu. Berarti li inna. Yang pertama inna, ana ataf ke inna, laita juga ataf ke inna, lakinna juga, la'ala juga, ka'ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini sebutkan ada 6 huruf. Ini khobar muqaddamnya itu li'ana, setelahnya itu ma'tuf, semua ke inna. Kemudian aksu mubtada muakhar. Aksu mubtada muakhar. Jadi ini li'ana ini khobar muqaddam, kemudian mubtada muakharannya aksu. Aksu ma mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih. Ya. Ma isim mausul mudhaf ilaih. Kemudian li kana. Jar majrur muta'alliq dengan fi'il yang mahdzuf sebagai silah ya, di situ silah mausul, sehingga nanti ada yang di mahdzuf yaitu istaqara. Ini silah. Kan nanti ada ya, takdirnya apa? Ada istaqara. Istaqara likana. Istaqara. Min amal. Nah, min amal juga jar majrur. Min amal jar majrur muta'alliq dengan yang muta'alliq pertama, yang sebelumnya, dengan fi'il yang mahdzuf istaqara. Likana itu nanti kan dia muta'alliq dengan istaqara, berarti ini juga ke sana. Jadi li ana bagi li inna ya, li inna bagi inna, kemudian ana, laita, lakinna, la'ala, kana, ini aksuma adalah aksuma kana aksuma likana min amal. Jadi kebalikan dari amalannya kana.
Atau kalau kita dahulukan penyebutan aksu malikana, kebalikan dari amalnya kana adalah ina. Jadi ina itu beramal berkebalikan dengan amalannya kana. Kemudian di bait 175 ini 174 ya, 4 sama 5 ini. 174 sama 175. Ini contohnya, nanti contoh-contoh. Ini hanya contoh saja. Kaina kaf huruf jar. Kemudian ina harfu taukid ya, wa nasbin atau juga warofin. Dan zaidan isimnya ya. Ini isim ina. Isim ina. Zaidan, kemudian khobarnya ini alimun. Kemudian ada contoh lagi bi anni kufun ya mutakalim isimnya. Isim anna kufun khobar. Dan contoh yang lain walakina yang pakai lakina ibnahu isimnya ibna isim zu khobar dikni sebagai mudhaf ilaih. Nah, jadi ada 3 contoh di sini ya. Nah, di sini ada inna, ada anna, ada lakina. Kita lihat sarahnya. Ibnu Aqil menyebutkan bahwasanya ini adalah bagian kedua dari huruf-huruf yang menasakh ibtida, yaitu ada 6 huruf ya. Yang menasakh ibtida itu kalau fi'il, kana dan saudara-saudaranya. Nah, kalau ini huruf. Kalau kana itu merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Kalau ina menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya, kebalikan. Jadi ada 6 huruf ya. Kita lihat ina, ana. Yang pertama inna. Inna ini inna dan ana untuk taukid ya. Inna dan ana. Inna, ana ini sama fungsinya untuk taukid. Ini untuk taukid, penguatan ya. Taukid. Ya, ini sudah diberi contoh juga ya di bait syair. Diberi contoh yaitu inna zaidan alimun. Ya. Yang pertama inna dan ana ya. Inna dan ana. Inna Muhammadan Rasulullah misalnya. Contohnya inna Muhammadan Rasulullah. Ana juga nanti sama ya, hanya bedanya di fathah. Nanti ada kapan dia hamzahnya di fathah, kapan hamzah di kasroh. Intinya keduanya ini fungsinya sama. Inna sama ana itu taukid. Dan kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ka'ana. Ka'ana untuk tasbih. Yang ketiga ka'ana. Ka'ana ini untuk tasbih, yaitu penyerupaan ya.
tasbih, ya, penyerupaan. Ini ka'anna. Misalnya apa? Ka'anna fulanan asad misalnya. Seolah-olah fulan itu seperti asad, singa. Ka'anna fulanan asadun. Ini tasbih. Tasbih tapi bisa juga nanti maknanya dzon kalau khobarnya mustaq. Ya. Ini kita katakan kalau dia ini tasbih untuk jamid ya, khobarnya jamid. Ya. Kalau khobar jamid, khobar wa jamid. Nah, ini bisa maknanya nanti dzon. Dzon sangkaan ya. Kalau khobarnya mustaq. Kalau khobarnya mustaq. Nah, kalau khobarnya mustaq maka dia nanti tu'dzon. Misalnya contoh ka'annaka fahimun ad-darsa. Ka'annaka fahimun ad-darsa. Kan nanti ini ya. Dzon seolah-olah sepertinya engkau faham pelajaran. Ya, fahim di sini ya mustaq ya. Mustaq asad jamid. Nah, kalau jamid khobarnya ini maknanya tasbih, kalau mustaq maknanya dzon. Ini tandanya, tanda i'rabnya. Asadun fulanan. Nah, ini isimnya kaf ya, mabni. Nah, kemudian 1, 2, 3 ka'ana. Kemudian yang berikutnya laita. Kita tulis yang keempat ya. Yang keempat laita. Nah, laita di sini maknanya litamani. Maknanya apa? Litamani. Atamani. Atamani yaitu pengandian ya, angan-angan. Contoh kalimat ya laitani kuntu ma'ahum. Ya laitani kuntu turaba. Ya, banyak ya di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ya laitani ya panjang ya laitani
kuntu ma'ahum. Ya laitani kuntu turaba. Nah, ini pengandian yang di sini apa? Tidak mungkin yang laitain. Yang di sini contohnya yang tidak mungkin. Ini apa? Laita. Kemudian ada yang mirip dengan laita, la'ala. Ini kita tulis di sini. Yang kelima, la'ala. La'ala ini maknanya adalah taroji, litaroji. Maknanya untuk at-taroji. Taroji itu ya harapan, kalau ini pengandian atau angan-angan ya. Nanti ada bedanya di situ. Ya, ini taroji. Ya, taroji di sini misalnya apa? Ya, kalau di Al-Qur'an ada la'alakum tatakun, la'alakum tuflihun. Atau contoh-contoh yang lain. La'ali ahfazu alfiyah hadhi almarah misalnya. Jadi ada orang yang menghafal bait alfiyah berkali-kali, kemudian waktu setelah selesai menghafal dia mengucapkan la'ali ahfazuha hadhihi al-marrah, pada kali ini. Ini harapan ya, harapan. Ini laita juga ada harapan, tapi yang angan-angan ya, berupa apa? Angan-angan. Nah, di sini ada bedanya antara taroji dan tamani. Kalau tamani ini la yumkinu husuluhu ila bimasyakoh. Tidak mungkin didapatkan kecuali dengan sulit, atau tidak mungkin didapatkan. Ya. Ini yang laita ya, ini yang tamani. Tamani tadi kan untuk apa? Laita. Tamani. Nah, ini kan nggak mungkin. Atau seorang fakir ngomong, ya, laitali malan. Laitali malan. Seandainya aku punya harta, ini bisa, tapi dengan masyakoh. Ataupun taroji itu dia apa? Sama satu harapan, tapi dia dekat, ya. Satu yang dicari diharapkan, tapi dekat terjadinya. Ya. Misalnya ini tadi, karena dia sudah ngulang-ulang alfiyah untuk menghafal, kemudian dia mengatakan la'ali ahfazuha hadhil marah. Ya, mudah-mudahan saja saya hafal pada kali ini. Nah, ini dekat karena dia sudah berulang-ulang. Ya. Kemudian la'ala ini, ya, la'ala juga di samping taroji disebutkan oleh para fuqaha juga la'ala ini untuk isfaq, ya. Ada mana isfaq juga. Ya, kita tulis contohnya juga al-isfaq. Nah, isfaq itu khawatiran ya. Kalau taroji itu fil mahbub, untuk harapan sesuatu yang disukai wujudnya.
disukai. Kalau isfaq untuk fil makruh. Fil makruh untuk sesuatu yang tidak diinginkan, dikhawatirkan, tidak diinginkan. Misalnya la'ala al-aduwu yakdumu. Yakdamu la'ala al-adu yakdamu. La'ala al-aduwa. Sehingga di sini jangan-jangan gitu, khawatir nanti musuhnya datang. Pakainya la'ala juga tapi isfaq namanya. Nah tadi kita kembali ke laita sama la'ala ya. Ibnu Aqil menyebutkan di sini taroji itu kan untuk la'ala, ya. Tamani untuk laita. Bedanya apa? Disebutkan tamani ini bisa untuk yang mungkin atau tidak mungkin. Sehingga tamani ini bisa untuk mungkin. Kalau yang mungkin misalnya laita zaidan qaimun, ini mungkin. Ya. Termasuk ini ya, ini mungkin ya, ini mungkin. Ini mungkin laitali, ini mungkin. Jadi ini kita itu ya laitani misalnya apa? Kuntu turoba tidak mungkin. Atau contoh yang lain, misalnya untuk taman ya, tulis tamani. At-tamani ini bisa dua. Bisa untuk yang ghairu mungkin, bisa yang mungkin. Bisa yang mungkin. Contoh yang ghairu mungkin, tidak mungkin ya. Laita syabab ya'udu yauman. Laita asyabab ya'udu yauman. Seandainya saja masa muda kembali. Nah, kembali pada satu hari, enggak mungkin. Tapi laita tamani ini pakai laita juga bisa untuk yang mungkin. Laita zaidan qaimun. Laita zaidan qaimun. Mungkin. Seandainya Zaid datang, boleh seperti itu pakai laita. Adapun untuk taroji hanya untuk mungkin saja. Ya. Taroji itu khusus untuk yang mungkin. Ya. Kalau nggak mungkin nggak bisa. Untuk yang mungkin saja. Ini untuk yang mungkin saja. Mungkin. Nah, khusus yang mungkin. La'ala taroji. Nggak boleh misalnya la'ala syabab ya'udu yauman, nggak boleh. Ini nggak mungkin. Kalau yang tidak mungkin harus pakai laita. Tapi kalau mungkin ya, bisa pakai la'ala, bisa pakai laita. Nah, itu bedanya. Ya, ini ada inna, kemudian ana, ka'ana, laita, la'ala, inna, ana, ka'ana, ada lakina ya. Ada lakina. Kalau lakina ini dia istidrak ya. Yaitu untuk semacam koreksi ya, lakina. Kita tulis ya. Di nomor 6. Lakina. Nomor 6. Lakina. Ya. Ini enggak urut, enggak apa-apa. Lakina itu di sini sebutkan istidrak. Al-istidrak. Contoh. Ma zaitun bi qaimin lakinnahu qaidun. Ma zaitun
biqaimin lakinnahu qaidun. Tidaklah Zaid berdiri, akan tapi dia duduk. Itu menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Ini 6 huruf ya. Kalau bait 175 hanya sekedar contohnya, inna zaidan alimun, contoh ana, ani, kuf'un. Ya, sungguhnya saya itu mengetahui, bi'ani bahwa saya itu kuf'un, saya itu sepadan atau mampu, walakinnahu akan tapi lakinnahu du diknin. Lakinna ibnahu du dikni. Jadi anaknya du dikni punya rasa dengki, rasa iri. Ini contoh lakina. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini berkaitan dengan bait ke-174 dan 175. Shallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.